Kok banyak sih yang lagi viral? Kok sekarang banyak video-video viral yang pakai kata-kata ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat formal ya? Ini juga ada yang lagi viral nih di media sosial. Ada kata-kata aneh. Apa ya, galgah? Galgah, pernah dengar nggak pemirsa? Atau sudah familiar di telinga Anda? Kali ini ya kita akan mencari kata-kata yang mungkin jarang kita dengar, yang familiar atau mungkin Anda sudah tahu karena saking viralnya video-video terkait dengan kalimat-kalimat yang ternyata sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersama saya Putri Zain, Anda menyaksikan Ruang Bahasa. Senang sekali rasanya pemirsa ya, tentu di pagi hari ini menjelang siang ini ya kita akan menyelami kata-kata yang ternyata sudah banyak sekali di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Ruang Bahasa, merangkai kata, menjaga budaya, kita akan belajar dan mengulik di setiap kata bahasa Indonesia tentunya. Pemirsa, hari ini Putri tidak sendirian karena memang ternyata ada beberapa kata-kata yang sangat viral di media sosial ya. Ini ada salah satu kata galgah versus palum. Kira-kira apa sebenarnya pemirsa arti galgah versus palum ini yang sempat ramai dibicarakan di media sosial dan di kalangan Gen Z karena katanya ini bukan bahasa Indonesia. Ada yang bilang ini belum cocok jadi bahasa Indonesia gitu. Tapi ternyata sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Ruang Bahasa kita sudah kehadiran nih orang-orang ataupun narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman terhadap kita terkait dengan kata-kata yang mungkin belum pernah kita dengar atau sudah pernah kita dengar. Kita sudah kehadiran Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Asrip M. Hum, bersama Widya Bahasa Ahli Madya, Bapak Agus Bambang Hermanto, MPD. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Sudah sering sekali kita bertemu. Ya. Silakan, Bapak. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Nampaknya ini adalah siaran pertama kita tentunya di Ruang Bahasa ya Pak. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol kita boleh minum dulu, silakan Pak. Ya. Ini langsung disediakan Pak. Baik, terima kasih. Karena kita mau berbicara masalah haus ya, masalah haus ini kita minum dulu. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Baik, jadi pemirsa hari ini kita langsung kedatangan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dan juga ini langsung Widya Bahasa Ahli Madyanya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini Pak banyak mungkin bahasa-bahasa yang gak jarang kita dengar tapi ternyata sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah pemirsa, sebelum kita ngebahas seperti apa mungkin bahasa-bahasa yang belum pernah kita dengar tapi ternyata sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan berikut kita simak videonya. Kata lapar kenyang, sedangkan haus belum ada. Nah, kan bingung ya, mau makan nggak? Udah kenyang, nggak mau minum nggak? Nggak, karena apa gitu. Makanya kita bikin aja. Mau minum nggak? Nggak dulu, udah galgah gitu, kayak udah gitu ya, udah segar gitu tenggorokan, udah galgah. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi Pak, satu konten ini akhirnya banyak mencuat komentar publik gitu ya, galgah katanya. Karena kan kalau misalnya kalau kita mau makan ada lapar ya kan Pak. Terus setelah itu kalau udah makan kenyang gitu ya. Kalau haus, itu kan. Jadi dia akhirnya membuat satu kata galgah gitu ya. Mungkin kali udah legah gitu ya Pak ya, galgah gitu ya. Karena kalau kita minum itu glek-glek legah gitu ya. Jadi itu mungkin asal katanya kata galgah. Tapi pada akhirnya muncul satu kata palum. Akhirnya galgah versus palum, yang orang-orang ini kok ada lagi namanya palum gitu ya. Katanya palum ini sudah masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Tapi sebelum itu Pak Asrip, kita ingin bertanya, seandainya ada kata yang ingin masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, verifikasinya seperti apa sih Pak Asrip? Iya, terima kasih Mbak Putri, pemirsa semua. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga dari Kementerian Pendidikan di Sumatera Utara, kami itu setiap tahun mengumpulkan minimal 500 kosakata yang dicurigai
sebagai kata yang belum ada di dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi di Balai Bahasa itu ada tim pakar yang tugasnya itu tiap tahun hanya berkelana ke berbagai kampung untuk mencari kosakata yang diduga kuat belum ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah kita menemukan kata palung untuk kata yang Mbak tadi itu sebutkan sebagai galgah. Galgah. Dan palung itu sudah resmi menjadi bahasa Indonesia dan terdaftar di KBBI dan itu dari Sumatera Utara. Oh, itu kata dari Sumatera Utara? Iya. Palum? Iya, dari Sumatera Utara. Eh. Itu dari bahasa Pakpak. Tim kami berhasil menemukan satu kata yang bunyinya mungkin lebih eufonik, lebih enak didengar, lebih mudah diucapkan daripada kata galgah. Palung lawan kata haus. Haus. Kalau kenyang lawannya lapar. Lapar. Selama ini haus nggak punya Nggak punya kawan ya Pak? kawan, nggak punya musuh. Iya, nggak punya musuh. Nah, setelah muncul dari Pakpak kata palung. Nah, untuk itu cara kerja tim Balai Bahasa itu adalah setiap tahun harus mencari kosakata. Kemudian tiba di Balai Bahasa akan dilokakaryakan bersama pemilik bahasa. Oke. Dibuat definisi yang mudah dipahami. Kalau pengucapannya rumit harus dihaluskan supaya semua lidah orang Indonesia mudah mengucapkannya. Setelah itu disidangkan lagi di Sumatera Utara. Setelah itu dikirim ke Jakarta, disidangkan ketiga kali. Kalau se-Indonesia dianggap belum ada kesamaan seluruhnya, diketuk palulah sebagai resmi bahasa Indonesia. Sederhananya kira-kira seperti itu. Tapi untuk waktunya panjang ya Pak ya? Pada akhirnya resmi menjadi kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, cukup panjang. Apalagi misalnya proses pengajuannya itu Jakarta memerlukan validasi definisi yang perlu dipermantap karena definisi itu harus bisa dipahami oleh penutur dari Aceh sampai Papua. Mungkin orang Sumatera dengar kata palung langsung oke, palung itu paham. Iya. Tapi orang Papua ini apa ya? Orang Ambon, orang Kalimantan, maka tim akan membuat definisi yang membuat orang lain itu mudah memahaminya. Nah, prosesnya agak panjang situ. Tapi biasanya 2 tahun juga sudah bisa selesai. Jadi untuk kata palum sendiri ini berapa lama akhirnya tim dari Balai Bahasa oke ini sudah bisa divalidasi? Kalau tidak salah itu tidak memerlukan waktu yang lama, 1 tahunan untuk mengajukan karena dimulai dari awal tahun. Misalnya seperti pada tahun ini mereka telah turun mengambil kosakata, disidangkan, diajukan kepada pusat. Apalagi ini kan palum ini kata yang dicari-cari nih. Selama ini selama puluhan tahun Indonesia merdeka kita tidak menemukan lawan kata haus, tiba-tiba ditemukan maka perdebatan tidak begitu panjang. Iya. Kira-kira seperti itu mekanisme kami di Balai Bahasa. Dan tidak hanya kata itu, cukup banyak kontribusi Sumatera Utara terhadap bahasa Indonesia hari ini. Maka kita patut berbangga karena Sumatera Utara menjadi salah satu kontributor kosakata untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Ternyata pemirsa faktanya adalah palum itu dari Sumatera Utara dan berasal dari bahasa daerah Pakpak. Untuk Pak Agus sendiri bagaimana Pak? Ikut nggak untuk proses verifikasi kata palum ini sendiri Pak? Karena banyak kontroversi apalagi di generasi Z yang bilang ini palum ini apa lebih cocok galgah gitu Pak. Gimana Pak Agus? Baik. Pemirsa yang kami hormati dan Mbak Putri, kalau ditanya tentang kontribusi saya ya sebagai Widya Bahasa Limadia, memang turut dalam namanya sidang komisi. Ada sidang komisi. Ya. Dalam sidang komisi itu dibicarakan kemungkinan kata-kata ini sudah ada atau belum, kemudian diverifikasi lagi, baru diusulkan sampai ke Jakarta. Jakarta melakukan verifikasi seluruh Indonesia baru diterima. Jadi kontribusi saya di situ waktu sidang komisi bahasa daerah. Sidang komisi bahasa daerah itu dilakukan di Sumatera Utara. Dari saat itu ada sekitar 500 kosakata yang kami usulkan. Itu yang diverifikasi itu 360. 360 dan yang diterima itu ya sampai saat ini yang salah satunya adalah palung itu ya seperti itu. Jadi prosesnya memang agak-agak lama. Tetapi kami terus berusaha karena untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu
Kita akan mencari terus, mengambil bahasa-bahasa daerah, konsep-konsep dalam bahasa Indonesia yang tidak ada, kita lihat konsepnya dalam bahasa daerah seperti apa. Kalau ternyata memang ada, kita ambil dari bahasa daerah. Kalau ternyata dalam bahasa daerah tidak ada, dalam bahasa Indonesia tidak ada konsepnya, baru kita mulai mencoba untuk mengambil dari bahasa asing. Tentu saja konsep itu pengambilan bahasa asing itu kita sesuaikan dengan lidah kita, dengan pengucapan kita. Itu namanya kita saya pun jadi lupa. Kita sesuaikan bunyinya, kita adaptasikan. Nah, diadaptasikan bunyi dan penulisannya. Jadi penulisannya itu sedapat mungkin itu disesuaikan dengan bunyinya. Kalau dulu itu ada kata fotokopi, nah, itu kan kalau dalam bahasa aslinya kan pahoto copaye kan gitu, PHO kan. Tapi dalam pengucapannya kan foto. Bukan pahoto. Maka PH itu diganti menjadi F seperti itu. Kemudian copaye kan, copi itu C-nya kan dilafalkan sebagai K, maka kita ganti dalam K. Nah, itu penyesuaiannya seperti itu, pengadaptasiannya seperti itu. Nah, bahasa daerah yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak. Nah, tentu dari sekian banyak itu kan bisa mewakili konsep-konsep yang ada dalam bahasa Indonesia dan konsep-konsep yang mungkin ya kita ambil dari luar negeri. Ya, kita gunakan saja dari bahasa daerahnya. Jadi melalui sedang komisi yang cukup alot juga, kita bicarakan ini kata ini artinya apa, konsepnya seperti apa. Nah, itu nanti supaya bisa diikuti apakah sudah ada atau belum dalam kamus bahasa Indonesia. Ya, kita cari lagi dalam kamus apa konsep ini sudah ada atau belum. Nah, kalau ternyata belum, nanti kita usulkan menjadi bahasa Indonesia. Jadi pada intinya ketika sudah mengikuti proses di bahasa Indonesia mungkin tidak dapat katanya, di bahasa daerah tidak ada, bahasa asing juga boleh berarti. Iya, tapi diadaptasi. Iya, ada adaptasi, ada adopsi, namanya juga ada juga kreasi. Nah, salah satu bentuk kreasi itu misalnya pasar swalayan itu kan kita kreasikan dari supermarket. Iya, supermarket. Nah, kalau di bahasa Indonesianya supermarket misalnya super besar, market pasar kan pasar besar. Konsep pasar besar dalam bahasa Indonesia itu ada namanya konsep pasar induk. Tetapi konsep pasar induk dengan supermarket itu beda. Pasar induk itu membeli dengan barang dengan borongan, dengan besar, kemudian harganya bisa ditawar kan. Tapi kalau dalam supermarket kan tidak. Maka kita kreasikan, kita ambil dari bahasa Sanskerta menjadi pasar swalayan. Iya, seperti itu. Jadi nggak bisa ditawar itu ya Pak ya kalau di swalayan kan, karena bandrol harganya sudah ada gitu. Ya, konsepnya di supermarket kan seperti itu. Memang sudah ada daftar harganya, sudah ada, kita tinggal pilih kemudian bayar seperti itu. Jadi kita ambillah pasar swalayan, bukan pasar induk, karena pasar induk beda lagi konsepnya. Walaupun pasar induk itu mungkin bisa diterjemahkan dari supermarket seperti itu. Jadi disesuaikan. Ternyata banyak kata ya Pak yang akhirnya punya makna yang berbeda nih pemirsa. Tapi Pak Asrip sendiri dengan banyaknya kata dan sudah dilakukan proses bahkan sidang komisi yang sudah dilakukan, bagaimana mungkin ada tidak proyek-proyek untuk memperkenalkan ke generasi-generasi kita saat ini terkait dengan kata-kata yang sudah masuk di KBBI? Iya. Program untuk mengabarkan kosakata KBBI, pertama adalah KBBI itu hari ini menjadi aplikasi yang tertinggi pencarian di Indonesia. Oke, KBBI ya Pak? KBBI, ketika buka aplikasi KBBI itu maka pencarian tertinggi di Indonesia itu adalah KBBI. Karena semua konten kreator pasti memerlukan KBBI, semua jurnalis, semua apapun pasti KBBI. Karena bahasa yang dianggap sah itu maknanya hanya ada di KBBI. Maka dikit-dikit daripada dihukum, dicari Pak Agus, dicari polisi, salah makna, daripada salah kata kata yang salah misalnya, lebih baik buka KBBI. Kata pengamanan itu apakah beda dengan penertiban misalnya? Ya, daripada salah mending buka KBBI. Itu satu. Jadi kami menyosialisasikan KBBI. Kedua, melalui Duta Bahasa setiap tahun memproduksi banyak video yang Duta Bahasa mencari kata-kata yang dipandang ini perlu diramaikan. Jadi melalui program-program Balai Bahasa, misalnya setiap tahun 50 atau 100 video yang diproduksi secara ringan oleh Duta Bahasa, itu cara kementerian untuk memopulerkan kata-kata yang belum populer tadi. Kosakata di KBBI itu tidak selamanya akan bertahan. Benar. Itu bisa bertahan hidup, bisa gagal. Apa kira-kira Pak yang membuat bisa gagal? Bisa kalau terhapus masyarakat di KBBI gitu? Kalau masyarakat tidak berterima, merasa bahwa ucapan itu tidak nyaman untuk diucapkan,
Sangkil mangkus. Sangkil mangkus. Itu kata baku yang tidak diterima masyarakat. Makanya kita membuat banyak sinonim. Galgah dengan palem itu sinonim. Biarkanlah penutur yang merasa saya nyaman pakai. Itulah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kenapa banyak sinonim? Karena perasaan kita kan banyak nih. Iya benar. Saya suka nyaman dengan kata ini nih. Iya. Saya nyaman dengan galgah, monggo. Saya nyaman palung, silakan. Kan kadang-kala ada orang yang mengatakan bahasa Indonesia itu terlalu banyak sinonim. Iya benar. Padahal justru kami memberikan banyak opsi sesuai usia dan perasaan dia. Silakan pakai, mau pakai kata maham, silakan. Mau pakai kata besar, silakan. Kata agung, silakan. Mana-mana sesuai kesantunannya. Itulah galgah dengan palung. Ada dua contoh, yang satu baku, satu masih berupa bahasa percakapan. bahasa percakapan. Oke. Kata kalau galgah nanti kalau kita lihat di dalam kamus itu catatannya dia tulisannya cak, berarti dia masih digunakan dalam bahasa percakapan. Karena kalau kita lihat kan penggunaan kata galgah ini itu lebih banyak menyampaikan ekspresi generasi muda. Iya benar. Penggunanya itu adalah generasi-generasi yang masih muda. Benar-benar. Tapi kalau kata palum itu diambil sebagai bahasa yang resmi, maka kalau di dalam kamus itu palum itu keterangannya BT. BT itu diambil dari bahasa Batak. Nah, ada mengapa bahasa Batak? keterangannya. Mengapa tidak disebutkan bahasa Pak-Pak? Karena di Indonesia itu pengakuan di Sumatera Utara itu hanya ada satu bahasa Batak, kemudian ada bahasa Melayu, Nias. bahasa Nias, hanya 3. Nah nanti kan di Sumatera Utara Batak itu kan bermacam-macam, Iya. ada Batak Karo, ada Pak-Pak. Nah ini kita ambil dari Pak-Pak. Maka di kamus itu ditulis palum itu BT. Jadi berasal diambil dari bahasa Batak. Nah, itu kemudian diberikan pengertiannya, definisinya apa. Nah, itu yang dianggap sebagai bahasa yang resmi, yang baku, yang digunakan. Nah, kalau galgah sendiri walaupun dia dimasukkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tapi masih digolongkan dalam bahasa percakapan yang digunakan ya secara tidak resmi seperti Berarti itu. sesuai yang dikatakan Pak Asrif Pak, menyesuaikan bahasa Indonesia ini gitu ya. Jadi banyak nggak Pak kata-kata yang pada akhirnya sudah tidak ada lagi di KBBI? Di KBBI tetap direkam. Walaupun mungkin suatu masa akan tiba-tiba ada kelompok yang kayaknya kata-kata arkaik itu kata-kata yang mati. Tipe manusia ini kan suka sesuatu yang hilang dimunculkan nih. Iya benar. Jadi KBBI itu mencatat semua termasuk yang ditinggalkan, bukan tinggalkan sebenarnya, yang sedang tidak aktif dipakai. Supaya biasanya sastrawan menulis sesuatu yang beda nih, mencari kosakata yang ini kan benar juga tapi jangan dipakai orang lain. Maka di KBBI tetap merekam semuanya. Ya apalagi zaman sekarang kan tampil itu harus beda. Yes. Maka mana kosakata yang jangan dipakai orang lain, tiba-tiba sangkil. Loh ini kata apaan? Itu baku, tapi karena nggak populer biasanya efektif untuk memperkenalkan karyanya karena banyak kata yang nggak dipahami orang lain. Jadi itu ada di KBBI. Ada di KBBI. Iya. Oke. Nah pemirsa kita masih punya 2 segmen lagi. Kita mau tahu seperti apa ya ini palum versus galgah yang nantinya akan dipaparkan melalui materi. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bahasa. Merangkai kata menjaga budaya hanya di Ruang Bahasa. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Ruang Bahasa, merangkai kata menjaga budaya. Ini makin asik ya Pak obrolan kita, dan Putri juga ternyata baru tahu kalau misalnya ada kata-kata yang harus disesuaikan gitu, baik dari percakapan atau kata-kata yang memang sudah formal seperti kayak galgah dan juga palum. Karena memang Pak anak-anak Gen Z ini lebih familiar dengan kata galgah daripada palum. Seperti yang dikatakan Pak Agus juga ya bisa menyesuaikan seperti itu. Pak ada juga satu fenomena yang ini juga marak juga ya di media sosial antara kapital, kalau kapital kan huruf besar, lawannya kan huruf kecil. Nah katanya itu di dalam KBBI kapitil. Itu seperti apa Pak? Karena ini banyak yang menganggap itu hanya candaan tapi kok benar-benar dimasukin ke KBBI. Itu seperti apa? Pak Iya, Asrif? di KBBI sekarang pada tahun 2025 awal atau 2025 akhir atau 2026 awal
tiba-tiba muncul kata kapitil, Iya. tetapi sebagai bentuk cakapan. Cakapan ini merekam apa yang berada di tengah masyarakat. Nah, kenapa ini muncul kata kapitil? Karena selama ini seperti palum dan galgah, lawan kata kapital itu Gak tidak ada. Iya benar. Jadi hanya huruf kapital lawannya huruf kecil. Padahal lawan huruf kecil huruf besar. Iya. Huruf besar sinonimnya huruf kapital. Lawannya nggak ada. Masa dibiarkan menyendiri selama puluhan tahun? Maka muncullah candaan-candaan di para bahasawan. Ya udah lawannya kapital kapitil. Ya cari mudahnya. Apalagi cocok loginya sebenarnya adalah A dan I itu rupanya penanda dominasi dan hegemoni dan dominasi. Misalnya mahasiswa, ada mahasiswi. Lawannya mahasiswa cukup di ikan. Iya. Lawannya putra Putri. cukup di ikan. Putri. Lawannya Sebenarnya itu banyak hanya A dan I. Saudara, Saudari. saudari. Kapital. Kapitil. ya sebenarnya Putri, fenomena kapitil ini sebenarnya sudah sejak tahun 1990 itu di Sumatera Utara, khususnya di Universitas Sumatera Utara itu sudah mulai bergejolak itu. Ada seorang dosen dulu yang bertanya kepada mahasiswa, ditanya tentang kapital itu. Kemudian ada seorang mahasiswa yang menyeletuk, lawannya kapital kapitil. Sebenarnya sejak tahun itu sudah Sumatera Utara sudah sering dibicarakan. Jadi kata kapitil itu sudah sejak tahun 1990 itu ada. Karena ini berhubungan dengan dulu pembangunan jalan tol. Nah, itu ada candaan mengapa disebut jalan tol, karena Pak Soeharto yang meresmikan. Kalau Butin misalnya jalan til seperti itu. Ternyata il itu dalam konsep penggunaan bahasa Indonesia itu menyatakan hal yang kecil. Kecil. Misalnya buah yang masih kecil-kecil namanya pentil, kan seperti itu. Kemudian batu yang kecil namanya kerikil. Ya ada il itu menyatakan kecil-kecil. Ya kan di dalam hidung kalau diambil namanya upil. Jadi bentuk-bentuk il itu untuk menyatakan yang kecil, maka penggunaan kata kapital itu bisa berterima gitu oleh pengguna bahasa Indonesia. Nah, itu contoh-contoh fenomena bahasa untuk mencari untuk mengisi kekosongan leksikal namanya, kekosongan leksikal kan seperti tadi kan, lapar haus, lapar kenyang. Ya, kalau sudah makan kenyang. Kemudian kalau haus, nah kalau dalam konsep bahasa Jawa ada sebenarnya, kalau konsep dalam bahasa Jawa itu ada namanya kalau terlalu banyak minum itu namanya kemelakaran. Nah, kemelakaran itu atau saya lupa apa lagi, tapi sudah ada konsep itu dalam bahasa Jawa, tapi terlalu panjang. Susah diingat. Terlalu susah diingat. Oleh karena itu kawan-kawan dari Sumatera ini secara dulu memang awalnya secara kebetulan mendapatkan data itu, kemudian diolah ternyata memang bisa mengisi kekosongan leksikal yang itu untuk mengganti kata yang tidak haus itu apa, seperti itu. Tadi seperti kalau bukan kapital apa, kapitil. Padahal sebenarnya kalau dalam konsep linguistik kalau kapital itu lawannya non kapital. Oh, non kapital. Iya. Gitu. Tapi penggunaan kata kapital itu lebih berterima kepada orang karena bentuk il tadi yang menyatakan bentuk yang kecil itu, seperti contoh kerikil, upil, pentil dan yang lain, il yang lain itu seperti itu. Iya, sejalan juga dengan kalau putra, putri, saudara, saudari, mahasiswa, mahasiswi, ya kapital, kapitil gitu. Jadi memang kalau bahasa ini dipelajari ternyata banyak juga ya Pak. Nah, pemirsa, kita juga mau tahu seperti apa ya. Kita balik lagi ke tema kita, yaitu galgah versus palum ya. Ini seperti apa mungkin materi yang akan langsung disampaikan dan dipresentasikan oleh Pak Agus Bambang. Kami persilakan Pak untuk mengambil tempat. Kita mau lebih tahu lagi nih ya pemirsa, kira-kira seperti apa sebenarnya kata galgah versus palum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan. Ya, baik pemirsa yang budiman, kita akan melihat bagaimana sebenarnya nuansa kata-kata yang dikandung oleh kata palum itu. Kalau kita lihat itu kata palum itu memiliki pengertian lebih dari sekadar tidak haus ya. Jadi lebih dari itu, makanya tadi saya katakan bahwa itu kalau dalam bahasa Jawa konsepnya itu kemelakaran, terlalu banyak minum. Nah, ini konsepnya. Itu kata palum tidak hanya menyatakan ketidakrasa haus, tetapi mengandung unsur kepuasan aktif
Jadi perasaan bahwa kebutuhan tubuh telah dipenuhi dengan sempurna. Habis rasa hausnya itu disebut dengan palum. Demikian juga kalau sudah terlalu banyak minum itu juga bisa dikatakan sebagai palum. Nah, konteks penggunaannya itu digunakan secara umum ya, secara umum digunakan dalam konteks untuk menggambarkan kondisi fisik maupun emosional ya. Terutama saat cuaca panas atau setelah aktivitas berat. Kita bekerja atau kita setelah olahraga, kemudian kita merasa haus, kita minum, baru ada istilah palum itu. Nah, secara semantik kehadirannya itu tadi saya katakan mengisi celah leksikal yang tidak bisa diisi oleh kata seperti segar atau puas. Ya, karena segar atau puas itu memiliki makna yang sendiri, sedangkan kata palum itu mewakili semua perasaan setelah hilangnya rasa haus seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat definisi dalam kamus itu palum itu merujuk pada kondisi seorang yang tidak haus setelah minum. Sebuah rasa lega, rasa segar karena dahaganya telah teratasi sepenuhnya. Itu palum. Jadi bukan sekadar tidak haus ya. Kalau tidak haus saja itu ada penyangkalan kata tidak itu kita hindari. Maka kata palum itu menyiratkan kepuasan yang muncul ya, adanya rasa puas secara keseluruhan, bukan hanya di tenggorokan saja. Lanjut. Nah, lagi, ini tadi sudah. Nah, sedangkan galgah ini, lihat galgah itu menggambarkan kondisi tenggorokan yang terasa segar. Beda ya, kalau palum itu secara keseluruhan, sedangkan galgah itu areanya itu hanya pada tenggorokan. Ya, tenggorokan tadi adanya haus, panas, gatal, kemudian kita minum itu biasanya mengapa generasi muda sekarang lebih suka menggunakan galgah karena yang diminum itu berbeda. Ya, yang diminum itu lebih banyak itu air yang dingin, kemudian kadang-kadang bersoda, sehingga ketika minum itu mengeluarkan suara apa? Oh, itu tadi konsep dalam bahasa Jawa itu gelegean ya, gelegean itu ya, geleg-geleg seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan anak-anak muda sekarang menggunakan kata galgah. Jadi setelah minum itu tidak haus tetapi hanya berkisar di dalam tenggorokan. Itu bedanya palum dengan galgah. Silakan lanjut. Nah, kalau tadi kita lihat nuansanya, sekarang kita karakter galgah itu ekspresif ya, penggambaran perasaan anak-anak muda sekarang, kemudian digunakan lebih populer di kalangan generasi muda. Kata itu terasa lebih kontemporer ya, lebih masa kini dan cocok untuk percakapan informal. Oleh karena itu, kata galgah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diberi catatan dengan cetak miring itu cak sebagai bahasa percakapan. Jadi tidak dianggap sebagai bahasa yang resmi yang harus digunakan dalam situasi formal. Jadi fokusnya itu secara spesifik menekankan sensasi di dalam tenggorokan, rasa lega yang dirasakan langsung saat cairan menyejukkan saluran yang ada di tenggorokan itu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya gambarkan tentang perbedaan kata palum dan galgah. Walaupun sama-sama kedua-duanya itu adalah munculnya rasa tidak haus lagi setelah minum. Nah, seperti itu pemirsa dan Mbak Putri, silakan. Tepuk tangan dong, kami silakan untuk duduk kembali Pak Agus. Jadi kita sudah mengerti definisinya. Intinya adalah galgah ini lebih modern. Iya. Kalau untuk lebih percakapan lebih cocok gitu ya Pak ya. Tapi itu belum di kalangan anak muda gitu ya. Jadi ada kalangan-kalangannya gitu. Ya, karena itu tadi munculnya galgah itu tadi banyaknya minum air dingin kemudian yang bersoda. Nah, kalau kalangan tua misalnya seperti saya, seperti Bapak ini masih muda. Ya, itu minumnya kopi, jahe seperti itu. Jadi tidak mengandung gas sehingga ketika kita minum itu langsung terasa hangat. Dan itu maka bukan hanya menghilangkan rasa haus saja, melainkan juga menambah kesegaran pada tubuh. Itu bedanya kata palum dengan galgah. Maka kata palum itu dianggap sebagai bahasa yang resmi seperti bahasa itu. Yang resmi, formal seperti itu. Pak Asrif, tadi Anda sempat mengatakan bahwa untuk program mempromosikan kata-kata yang baru atau familiar itu adalah mungkin salah satu dari Duta Bahasa.
Tadi Anda sempat mengatakan konten, membuat sebuah Ya, konten-konten. Konten-konten seperti apa nih Pak yang disemarakan? Karena kita tahu juga untuk Instagram Balai Bahasa ini kan cukup aktif untuk Ya, ya. memperkenalkan bahasa-bahasa mungkin yang baru Ya. saja familiar. Seperti apa mungkin konten-kontennya sendiri? Iya, konten yang diproduksi di Balai Bahasa itu dalam rangka untuk memopulerkan kosakata yang dan susah payah dicari oleh pakar. Untuk bagi penutur supaya ketika berbicara ekspresinya dapat tersampaikan karena kosakata telah tersedia. Maka konten itu adalah konten yang cukup ringan yang bisa diunggah di Instagram, bisa diunggah di Facebook, bisa dibagikan oleh masyarakat. Yang kami memang telah atur ini bukan konten yang panjang. Karena tujuannya agar semua orang dapat mengaksesnya, mengunduhnya, dan dapat menontonnya tanpa harus memerlukan waktu yang panjang. Ya. Jadi sejak tahun 2022 kalau tidak salah, waktu itu Kepala Badan Bahasa Prof. Amudin Aziz, beliau menyampaikan bahwa Duta Bahasa perlu dioptimalkan perannya, terutama dalam rangka penyebarluasan kosakata bahasa daerah yang telah resmi menjadi bahasa Indonesia. Maka sejak itu sampai sekarang Duta Bahasa itu difasilitasi oleh Balai Bahasa untuk kemudian mempublikasikan, meramaikan kosakata itu supaya kosakata itu memang dicari benar-benar tidak sekadar sinonim. Tapi untuk memudahkan orang yang berbicara itu, ini loh kata-kata yang selama ini ketika mau berbicara muncul kata itu karena kata itu nggak muncul. Iya benar. Karena kata itu nggak muncul. Nah, kami itu mencari biar pembicara itu tidak lagi gagap karena tidak memiliki kosakata itu. Nah, sekarang sudah ada nih. Jadi strategi media sosial itu yang dimasifkan dan juga dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada guru-guru bahasa Indonesia. Karena kalau hanya Duta Bahasa biasa menyasar pada Gen Z, maka pada guru-guru bahasa yang juga menyasar sesama guru dan siswa juga itu selalu diperkenalkan setiap kali penyuluhan, ini kosakata terbaru saat ini. Supaya guru-guru juga menyebarluaskannya kepada rekan sesama dan juga kepada siswa. Khawatirnya kita Mbak Putri, siswanya paham galgah dan palu, gurunya nggak paham. Iya. Pas ujian, siswanya salah. Kata ini nggak ada, ambil di mana ini? Padahal karena gurunya yang tidak kemudian dikenai program dalam rangka penyebarluasan itu. Jadi kami juga tiap kali kegiatan penyuluhan, misalnya tanggal 8 besok ke Asahan, itu semua kosakata baru akan sampaikan pada guru-guru untuk dikenal juga oleh para guru. Seperti itu. Sekalian ajang mempromosikan seperti itu. Betul. Pak Asrip, kita juga ingin lebih mengenal Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Kita pengen juga tahu, masyarakat juga pengen tahu apakah memang Balai Bahasa ini hanya mengurus kata-kata yang ingin dimasukkan ke KBBI atau apalagi mungkin program-program yang ada di Balai Bahasa. Biasanya kan kalau di setiap instansi ada divisi-divisinya seperti itu ya Pak Asrip. Kalau di Balai Bahasa apa saja program yang dilakukan Pak Asrip? Iya Mbak Putri, di Balai Bahasa itu ada 4 tim kerja. Ada tim kerja beliau ini adalah Pak Agus ini adalah ketua tim kerja pelindungan. Itu membawahi urusan yang menentukan nasib bahasa daerah di Sumatera Utara dan statusnya itu adalah tim kerja beliau. Yang menentukan status bahasa Melayu itu sedang baik-baik aja itu adalah tim kerja beliau. Yang menentukan bahwa bahasa Pak-Pak itu mau mati atau enggak, bahasa Simalungun, bahasa Toba, bahasa Mandailing itu bertahan sekian ratus tahun, itu di Balai Bahasa. Kami juga punya program sangat serius revitalisasi bahasa daerah. Kami juga punya tim pemetaan bahasa daerah, penelitian korpus bahasa daerah, sangat banyak. Ada juga tim yang mengurusin orang asing. Orang asing. Kita kan kalau Mbak Putri kalau mau kerja di luar negeri kan harus punya standar bahasa asing. Ada TOEFL ya biasanya. Iya, mereka juga dong. Kalau ke Indonesia harus kayak gitu. Kita harus punya standarnya. Ya. Dan di kita itu namanya UKBI, Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia, dan kami mengurusi kampus-kampus untuk membuka kursus bahasa Indonesia.
Jadi yang memfasilitasi seluruh kampus di Sumatera Utara untuk membuka kursus bahasa Indonesia bagi orang asing, Balai Bahasa yang memfasilitasi semuanya. Kedua juga kami mengurusi, kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, sekarang jemarimu jerujimu. Jadi tiap tahun 2025 Pak Agus dan tim itu melayani 187 permintaan ahli bahasa dari kepolisian. Membantu juga berarti Membantu kasus-kasus polisi. Oke. Jadi yang punya kapasitas untuk mengatakan kata-kata ini mencederai orang lain atau tidak, salah satunya adalah Balai Bahasa. Dan setinggi itu berarti kepercayaan kepolisian terhadap Balai Bahasa cukup tinggi. Karena kalau di Balai Bahasa datang, kami dengan senang hati melayani mereka. Mungkin kalau instansi lain itu tugas tambahan, kalau kami itu tugas utama. Jadi sangat banyak Mbak Putri, termasuk yang menyusun kamus bahasa daerah, itu juga di tugas yang ada di Balai Bahasa. Menyusun kamus bahasa daerah. Iya, kamus bahasa Simalungun, pernah baca kamus bahasa Medan nggak? Belum. Di Balai Bahasa. Di Tahun Balai berapa Bahasa. Pak Agus? Ya, tahun 2021 itu sudah ada. 2021. Ya, Kamus sudah. bahasa 2021. Medan. Bahasa Medan, ya. Itu juga dari tim Balai Bahasa. Balai Bahasa Iya. juga. Luar biasa sekali karena juga kemarin lagi marak-maraknya buku cerita anak ya. Iya. Termasuk buku Berbahasa daerah juga ada, berbahasa asing juga ada, bahasa Inggris seperti itu. Jadi sebenarnya banyak program-program di Balai Bahasa bukan hanya pelestarian bahasa daerah saja. Karena kan orang taunya alah Balai Bahasa pasti ngurusin bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu. Tapi ternyata juga banyak program-program yang ada di Balai Bahasa. Salah satunya adalah membantu pihak kepolisian. Ini sepertinya menarik, bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Iya, Pak, karena kita baru tahu nih kalau ternyata dari tim ahli Balai Bahasa juga membantu pihak kepolisian mungkin terkait undang-undang ITE mungkin ya Pak ya, bagaimana mungkin karena kan sekarang kita melihat mungkin takarir atau caption ya Pak, itu bisa diteliti seperti itu. Oke, nah kita ke Pak Agus. Pak Agus, sejauh ini apalagi kira-kira program dari divisi Pak Agus sendiri yang akan dicanangkan untuk kedepannya? Ya, Mbak Putri, baik. Untuk tahun 2026 ini dari tim pelindungan yang pertama tadi sudah disampaikan Kepala Balai, yaitu mengurus bahasa daerah memang ya. Kerja utamanya itu adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi untuk kita melihat bahasa-bahasa di Sumatera Utara ini, walaupun tadi saya katakan secara politis, itu secara politis itu hanya 3, bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Nias. Tetapi kan secara geologis ini kan banyak. Nanti ada bahasa pesisir lagi. Ini pengakuan yang terakhir ini ada bahasa pesisir yang tidak mau dia dianggap sebagai bahasa Batak atau sebagai bahasa Melayu atau bahasa Minang. Mereka menganggap sendiri ini bahasa pesisir. Nah, tetapi secara politis kan tetap hanya 3 itu. Oleh karena itu nanti tim kami akan melihat itu bahasa-bahasa mana yang sudah kemungkinan besar itu akan punah seperti itu. Nah, itu kita akan bangkitkan kembali, kita hidupkan kembali, kita sampaikan kepada guru-guru ya, para guru yang kita sebut sebagai guru utama atau guru master, untuk menyampaikan program ini supaya bahasa Indonesia itu tetap lestari. Jadi seperti moto Badan Bahasa yang disebut dengan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi untuk pelestarian bahasa daerah ini itu yang sedang kami lakukan. Yang pertama juga melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melihat kemungkinan kemajuan bahasa itu sendiri, kemudian melakukan bimbingan teknis kepada guru utama nanti yang akan menindaklanjuti, yang melanjutkan, mengimbaskan kepada guru yang lain, dan guru itu mengimbaskan kepada siswa supaya siswa itu memahami, siswa itu mengerti bahwa ada bahasa daerah yang perlu digunakan. Karena selama ini orang Sumatera Utara terutama itu kalau anaknya tidak pandai bahasa Indonesia itu malu. Kalau kita sekarang datang ke Pulau Nias misalnya, itu anak-anak SD itu sudah berbahasa Indonesia, kalau dulu tidak.
Kalau dulu tidak berbahasa daerah, kalau dikatakan dan orang tuanya juga berbicara dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Katanya malu kalau tidak bisa bahasa Indonesia. Padahal salah satu bentuk pelestarian itu bahasa daerah itu harus digunakan di lingkungan keluarga. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita juga melakukan pengambilan data tentang bahasa-bahasa, tentang sastra-sastra daerah, kemudian kita kumpulkan dalam korpus. Ya, jadi kita kata-kata dalam bahasa daerah itu kita kumpulkan, nanti kita akan jadikan dimasukkan dalam satu aplikasi, nanti orang bisa mencari kata-kata daerah itu yang terkumpul di dalam aplikasi itu. Itu juga dilakukan oleh Badan Bahasa melalui balai-balai bahasa yang ada di wilayah di daerah-daerah. Kemudian nanti juga kita lakukan yang di akhirnya adalah festival. Ya, festival Tunas Bahasa Ibu. Ya, jadi nanti kita lakukan setelah lakukan revitalisasi tadi, kita lombakan. Kita lombakan untuk mencari apakah ada memang bibit-bibit yang baru yang bisa menciptakan hal-hal yang baru dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah ini sehingga bahasa daerah itu tetap hidup. Itu yang kami lakukan. Jadi ada upaya yang dilakukan ya Pak ya, sampai tahap akhirnya ada festival Tunas Bahasa Ibu. Tunas Bahasa Ibu nanti sampai secara nasional kita lakukan seperti itu. Nah pemirsa, tentu kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan bermain kata ya bersama dengan Pak Asrip dan juga Pak Agus. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bahasa. Merangkai kata menjaga budaya hanya di Ruang Bahasa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Bahasa Merangkai Kata Menjaga Budaya. Masih bersama saya Putri Zain ya, dan juga Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dan juga Widya Bahasa langsung dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Kita mau langsung main games ya, kita akan sama-sama nebak ini TTS Pak. Kalau kata Pak Agus tebak-tebak sendiri. Jadi kalau salah ya nggak ada masalah ya Pak ya. Kita boleh berdiri dulu Pak. Silakan, akan muncul di belakang layar. Silakan Pak. Yang kita di sana ya, Putri di sini. Nah, biasanya kalau di Balai Bahasa ini Sini wajib aja, Pak, pakai jangan- bahasa. Boleh di situ Pak. Oke. Wajib pakai bahasa Indonesia ya Pak ya. Iya. Tapi sedikit kita kuasai bahasa asing kali ya Pak ya. Boleh. Gak apa-apa ya Pak. Kita mau bermain. Oke, kita start dulu. Yang pertama, ini dia ada clue-nya Pak. Wah, Pak Luk juga. Tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan. Tidak sukar, tidak berat dan gampang. Nomor? Huruf pertama Pak, yang pertama M. Ke atas. Ke atas. Mudah. Mudah. Iya. Oke, kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Apakah mudah? Salah berarti. Berarti salah. Oh, Mudah. betul. Jadi ini kita siapa cepat dia dapat ya Pak ya? Iya. Benar, 1. Selanjutnya. 5 ke Huruf atas. pertanyaan kedua, clue kedua. Bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik biasanya berbiji. Nomor berapa itu? Nomor 2, Pak. Mana dia? Ini tengahnya A. Ke bawah. Mm-mm. Oh, apa itu? Bagian tumbuhan berasal dari bunga atau putik. Bagian tumbuhan. Apa ya? Bukan bah. Ayo apa? Ayo. Bagian ayo. tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik. Kelopak Kira-kira apa bukan. nih? Apa? Bukan kelopak bukan. Bukan. Urut keduanya Tengahnya A. Mungkin pemirsa juga mau ikutan jawab, boleh ya? Kira-kira apa ya teka-teki silangnya? Apa ya? Kita lanjut. Kita lanjut, kita lihat aja jawabannya. Bu, jangan Iya. jawaban dulu, jangan jawaban dulu. Kita nggak bisa, harus Nggak bisa, harus Pak, jawaban. dia harus Muncul. jawaban. Wah, ini bukan buah. Ya. Bukan, Biasanya berbiji, buah bukan. bukan. Ah, Bagian tumbuhan yang berasal Apa? dari bunga. bukan. Bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik. Kita lanjut saja. Kita lanjut ya sudah. Kita lihat. Menyerah. Coba kita lihat. Nomor 2 ke bawah apa? Jawabannya adalah buah. Loh. Oh, dia ke samping. Itu kan Oh, ke salah. samping. Kita salah pengertian. Jadi P-nya Ada lagi Pak nanti ke bawah. Kita lihat ya. Untuk pertanyaan ketiga. ini harus dikritik ini. 3, 3, 3, Ke samping. 3.
Waktu setelah matahari terbenam Sehingga- hingga matahari terbit. Pagi. Sore. Nomor 4 ke samping. Malam. Mana nomor? Empat. Itu Di bawah, mana? di bawah, Pak. Malam. Malam. Di bawah. Malam. Jawabannya adalah Malam. malam. betul. Oke. Oke, selanjutnya 5. Merasa 5 sangat ke samping, merasa sangat tidak enak hati, hina, rendah dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan dan sebagainya. 5 ke samping. Malu. Malu. 4 kotak. Apa, Pak? Malu. 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 Malu, 4 Ya, huruf. Kita ya. lihat jawabannya. Malu. Malu. Benar. Wah, Malu. Ya betul. Oke, selanjutnya. pemirsa. Ini semuanya Ini- masih kejawab ya, Pak ya? Ya. Masih kan? 6 ke samping. Dalam keadaan tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, menentukan Gam. pilihan dan sebagainya. 6 ke samping, 4 Berapa huruf. 4 huruf? Tengahnya huruf kedua adalah A. 6 ke samping. Galau. Enggak. Oh, bukan. Enggak. Apakah kira-kira Dalam galau? keadaan tidak tetap Bukan, hati. Dalam Kurang kalau galau. Galau. resah. Galau ada di KBBI nggak, Pak? Ada. Tapi Galau 5, ada di tapi kantin. 5. 5 huruf. 6 ya, 4 huruf. 4. Ragu. Ragu. Ya, ragu. Kita lihat Ya. jawabannya adalah Ragu. ragu. Iya, betul. Ya. 7 terakhir. 3 huruf. 4 huruf. Berasa lemah dan letih. Lesu. Lesu. Kita lihat jawabannya. Iya. Yes, benar sekali. Tepuk tangan dong. Ini tadi saya pikir itu kan yang buah tadi. Iya, ke bawah ya, Pak, ya. Iya, ke bawah 5 huruf. Ternyata Rupanya ke samping. samping. Saya nggak baca ke sampingnya dan jumlah hurufnya. Benar. Berarti literasi kita agak ditingkatkan ya, Pak ya. kurang. Karena di sana ada huruf P. Aduh, Benar. maaf, Boleh maaf, duduk maaf. kembali, Pak. Baik, terima Tepuk tangan kasih. luar biasa sekali. Mudah lah ya, Pak ya. Masih Kalau mudah. jawab kayak gini ya. Ya, Nanti ya, mungkin di segmen selanjutnya Bu Produser ditingkatkan lagi ya. Iya. Karena kita langsung mengundang teman-teman ataupun Bapak Ibu dari Balai Bahasa. Pak Asrif, kira-kira nih apalagi yang ingin di program terbaru untuk KBBI sendiri? Apakah ada kata-kata lagi yang dari Sumatera yang sedang dikerjakan? Iya, tahun ini tim kami baru saja pulang dari Karo Karo? dalam rangka mengambil kosakata, mencari minimal 500 kosakata yang diduga kuat belum ada dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya bahasa Indonesia. Jadi program ini sebenarnya adalah cara pemerintah untuk menyatukan bahasa-bahasa daerah agar kemudian bahasa daerah itu merasa menjadi bagian dari bahasa nasional. Jadi bahasa nasional yang dulu tumbuh dari bahasa Melayu, maka kemudian semua suku bangsa ini berhimpun dalam bahasa nasional dengan saling memasuki. Jadi karena Indonesia juga ini gabungan dari tanah yang berbeda-beda, maka bahasa nasional pun kita juga ada bahasa Papuanya di dalam. Ada bahasa dari Flores di dalam, dari Aceh di dalam, dari Batak di dalam. Maka kemudian cara kita untuk bersatu tidak hanya pada Merah Putih saja, tetapi melalui program Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ada cara pemerintah, cara kami untuk mendekatkan sesama anak bangsa melalui bahasa. Jadi ini program yang sangat bagus sekali, sehingga kemudian bangsa kita tidak bisa diklaim bahasa kita oleh orang lain, karena di bahasa kita sudah ada unsur bahasa Jawanya, ada bahasa berbagai suku yang lain. Ini benar-benar bahasa asli Indonesia, bahasa Indonesia ini, karena telah tiap tahun diperkaya oleh kosakata bahasa daerah. Karena memang kosakata bahasa Indonesia kita itu masih cukup terbatas, Mbak Putri. Contohnya masih banyak hal. Persoalan saja nama bulu di wajah kita ini belum semua punya nama. Rambut, alis, cambang, jenggot, kumis, tapi yang bulu mata belum punya. Bulu hidung masih sangat banyak. Sehingga program ini dijalankan terus, siapa tahu dalam bahasa-bahasa daerah ditemukan nama-nama itu untuk menambahkan istilah dalam bahasa Indonesia.
seperti itu. Jadi memang ada upaya yang dilakukan dari Balai Bahasa untuk mencari 500 kosakata. Iya. Waduh. Itu 500 itu karena Sumatera Utara cukup sedikit bahasanya. Oh gitu. Di Indonesia Timur kadang-kala sampai 2000 kosakata. Kita karena sedikit bahasa, maka dituntut timnya jangan terlalu banyak, nanti nggak menemukannya. Baik, 500 saja itu sudah banyak ya Betul, Pak Asrif seperti itu. betul. Pak Asrif nggak kerasa udah 1 jam ini obrolan kita terkait ruang bahasa. Kira-kira mau kasih pesan apa nih Pak? Khususnya mungkin untuk generasi-generasi saat ini yang mungkin masih terlalu awam atau tidak terlalu mengenal apa itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan Pak Asrif. Baik, untuk pemirsa terutama yang Gen Z, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang populer disebut sebagai KBBI oleh para netizen atau warganet, itu adalah rujukan bahasa yang standar. KBBI itu dapat diperoleh melalui aplikasi di berbagai macam media yang sangat mudah, dapat diunduh secara gratis, dan di dalamnya penggunaannya sangat praktis, berisi berbagai macam bahasa Indonesia, termasuk kosakata yang baru, termasuk sejarah kata itu ada, dari mana kata itu berasal, itu tersedia. Maka untuk menjaga wibawa berbahasa kita, untuk menjaga kualitas berbahasa kita, gunakan KBBI sebagai acuan berbahasa. Dengan begitu juga dapat menyelamatkan diri kita dari kesalahan penggunaan bahasa. Kalau dulu ada istilah mulut kita harimau kita, maka sekarang jemar kita adalah jeruji kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Asrif, Pak Agus. Ya, Terima kasih. Kita terima kasih. masih menunggu banyak sekali mungkin judul-judul yang baru ya, agar kita sama-sama belajar di ruang bahasa pemirsa. Jadi memang benar kata pepatah, cintai produkmu. Ya Pak ya, produk bahasa Indonesia. Itu yang paling penting. Terima kasih juga pemirsa Anda telah menyaksikan Ruang Bahasa. Jangan lupa saksikan kembali Ruang Bahasa tentunya dengan judul-judul dan juga tema-tema yang berbeda. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.